Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pengukuran kinerja ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengukuran kinerja pada sektor bisnis di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta. Nah, Indofood ini dikenal sebagai produsen berbagai produk makanan seperti mie instan atau Indomie, lalu snack Citato, tepung bogasari, minyak goreng, susu, dan bumbu masak. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pengukuran kinerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan operasional berjalan secara efektif dan efisien. Melalui pengukuran kinerja, perusahaan dapat mengetahui secara sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Secara lebih spesifik, tujuan pengukuran kinerja meliputi yaitu yang pertama ada mengukur efektivitas dan efisiensi proses produksi agar kegiatan operasional dapat berjalan optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Yang kedua yaitu ada meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan perusahaan dengan cara memantau pencapaian keuangan serta berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada biaya operasional dan limbah produksi untuk menciptakan proses yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu ada meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan melalui pengendalian mutu yang konsisten. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan kompetensi dan keselamatan kerja karyawan agar produktivitas budaya kerja di perusahaan semakin baik. Oke, untuk sasaran, strategi, dan KPI, di perspektif itu ada finansial, kemudian sasaran strategisnya itu profitabilitas, kemudian KPI-nya itu laba bersih, dan targetnya lebih dari 9 triliun. Kemudian yang poin kedua, di perspektif finansial itu sasaran strateginya pertumbuhan penjualan, untuk KPI-nya itu pertumbuhan pendapatan dengan target lebih dari 5%. Kemudian yang poin ketiga itu finansial, kemudian sasaran strategis itu efisiensi biaya, KPI-nya itu rasio biaya operasional, itu targetnya kurang dari 56%. Kemudian di poin keempat itu customer, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk KPI-nya itu customer satisfaction index dengan persen lebih dari 90%. Kemudian itu poin kelima, internal, sasaran strategisnya efisiensi produk dan KPI first pass period atau FPI dengan persen lebih dari 97%. Kemudian di poin ketujuh itu sasaran strategisnya pengukuran limbah dengan KPI-nya itu waste ratio dengan persenan kurang dari 3%. Kemudian di poin ke-8 itu learning, di sasaran strategisnya itu pengembangan SDM. Untuk KPI-nya pelatihan SDM atau kegiatan per tahun itu targetnya lebih dari 20. Kemudian yang terakhir itu ada learning di sasaran strategis keselamatan kerja dengan KPI-nya LCI rate dengan tidak ada kejadian K3. Baik, selanjutnya ada siklus pengukuran kinerja. Di sini ada periode pada bulan Januari sampai Februari. Aktivitasnya yaitu penetapan target KPI tahunan dan penanggung jawabnya yaitu direksi, finance, dan produksi. Untuk outputnya yaitu dokumen KPI dan RKAP. Kemudian pada periode bulan Maret sampai April, aktivitas pengumpulan data, produksi, dan reject. Penanggung jawabnya yaitu produksi dan QA.
Untuk outputnya yaitu laporan triwulan 1. Kemudian periode bulan Mei sampai Juni, aktivitas audit kualitas dan efisiensi. Untuk penanggung jawabnya yaitu QA dan IE. Outputnya yaitu laporan audit dan perbaikan. Kemudian pada periode bulan Juli sampai Agustus, aktivitas survei kepuasan pelanggan. Kemudian penanggung jawabnya yaitu marketing dan outputnya yaitu laporan CSI dan rekomendasi. Kemudian pada periode bulan September sampai Oktober, aktivitasnya yaitu evaluasi stok dan supply chain. Kemudian penanggung jawabnya yaitu procurement dan outputnya yaitu laporan persediaan. Kemudian pada periode November sampai Desember, aktivitas evaluasi tahunan KPI. Penanggung jawabnya yaitu direksi dan outputnya yaitu laporan akhir kinerja. Selanjutnya kita akan membahas bagian analisis hasil pengukuran. Untuk laba bersih itu meningkat menjadi Rp 8,64 triliun atau meningkat sebesar 6%. Kemudian untuk pertumbuhan penjualan tercapai sebanyak 4%, yaitu sedikit di bawah target yang seharusnya. Kemudian untuk efisiensi biayanya meningkat menjadi 64%. Kemudian untuk produksinya stabil di atas 97%. Untuk waste ratio-nya turun ke angka 2,8%. CSI-nya meningkat jadi 91% dan terakhir zero accident-nya tercapai selama 2024. Selanjutnya untuk kesimpulannya, poin yang pertama, PT Indofood menunjukkan kinerja operasional dan finansial yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, KPI membantu fokus perbaikan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, sistem data terintegrasi seperti MES, ERP, dan HRIS bisa meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, penerapan KPI mendukung visi sebagai produsen makanan yang terkemuka. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk rekomendasi itu untuk inovasi digital, untuk analisis real time dan kontrol mutu yang otomatis.